Perkenalkan, saya Madu Kerabab dengan NIM G0024-002 dari kelompok B4. Saya akan menjelaskan laporan nomor 2. Itu dengan skenario Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang teratur digestivus superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan di rak makan rakus di all you can eat. Nah, oke, pertama saya akan membahas dulu tentang kafum oris. Nah, kafum oris itu apa? Kafum oris itu adalah sebuah rongga yang, rongga di mulut, di mana rongga di mulut ini nanti akan dibagi lagi menjadi 2, itu, ada, cavitas oris propria dan juga ada vestibulum oris. Nah, kedua bangunan ini itu nanti akan dipisahkan eee, oleh sebuah bangunan khusus yang disebut dengan, arcus dentalis. Nah, berikutnya saya akan lanjut saja mungkin ke batas-batas dari, dari cavum oris dulu. Cavum oris itu di bagian, posteriornya atau di bagian belakangnya itu dibatasi oleh, isthmus faucium yang mana itu terletak setinggi VC2, lalu di bagian dasarnya dibatasi oleh diafragma lidah, di bagian atasnya itu atau di bagian atap dibatasi oleh palatum durum dan palatum mole, dan di bagian depan itu dibatasi oleh rima oris, udah. Lalu berikutnya saya bahas tentang batas-batas dari cavitas oris propria. Cavitas oris propria itu batas belakangnya itu sama, itu masih isthmus faucium, lalu batas, atasnya itu ada palatum durum sama palatum mole, lalu batas, bawahnya masih diafragma dari, lidah, diafragma oris, lalu berikutnya ada posterior, lalu berikutnya ada di bagian anterolateral itu ada processus alveolaris, maxillare et mandibulare. Nah, berikutnya saya akan membahas mmm, tentang, mulai dari, palatumnya dulu. Nah, palatum itu terbagi menjadi 2 lagi, itu ada palatum durum sama palatum mole. Nah, durum sama palatum mole ini bedanya apa? Palatum durum itu adalah bagian atap dari, batas atas dari cavum oris yang, merupakan kumpulan dari tulang, di mana 2/3 anteriornya itu, terdiri dari processus palatinus, os maxillaris, sedangkan bagian, 1/3 posteriornya itu terdiri eee, dari lamina horizontalis, os palatini. Nah, berikutnya palatum mole itu kan terdiri dari musculus-musculus. Nah, apa aja? Itu ada 5 buah musculus. Itu ada tensor veli palatini, habis itu ada levator veli palatini, habis itu ada musculus pharyngeus, habis itu ada musculus, uvulae, sama ada musculus Mmm, palatoglossus. Nah, berikutnya kita bahas ke lidah. Nah, lidah itu, terdiri dari apa aja sih? Nah, lidah itu kan secara garis besar itu adalah kumpulan dari otot-otot. Nah, otot-otot lidah sendiri itu dibagi lagi menjadi 2, ada otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Nah, otot intrinsik itu fungsinya apa? Itu untuk mengubah bentuk lidah, sedangkan ekstrinsik itu fungsinya untuk menggerakkan lidah. Nah, otot-otot, intrinsiknya itu apa aja sih? Nah, otot intrinsik dari lidah itu ada apa aja? Itu ada, longitudinalis, superior, habis itu ada longitudinalis, inferior, habis itu ada transversus, lingualis, sama ada vertikal lingualis. Nah, berikutnya untuk, otot yang ekstrinsik itu ada apa aja? Itu ada palatoglossus, habis itu ada genioglossus, habis itu ada hyoglossus, sama ada styloglossus. Nah, berikutnya kita bahas dari pembagian lidah secara umum. Nah, lidah itu secara umum dibagi menjadi, 2/3 anterior dan 1/3 posterior. Nah, 2/3 anterior dan 1/3 posterior ini nanti akan dibatasi oleh bangunan yang namanya sulcus terminalis. Nah, sulcus terminalis ini tuh terdapat foramen cecum di dalamnya. Dan pada saat, eee
sulcus terminalis ini masih pada saat perkembangan, dia tuh belum langsung membentuk sulcus terminalis, tapi dia membentuk terlebih dahulu itu ada ductus thiroglossus. Oke. Nah, berikutnya untuk neurovaskularisasinya itu ada yang spesial eh, normal atau biasa atau untuk pergerakan. Nah, untuk yang sensasi khusus itu dibagi lagi menjadi 2/3 anterior sama 1/3 posterior. 2/3 anteriornya itu diurus oleh nervus 7 atau facialis. Lalu untuk yang 1/3 posterior diurus oleh nervus eh, glos- glosopharyngeal. Nah, lalu untuk yang umum itu 2/3 anteriornya itu diurus oleh nervus mandibularis, dan untuk yang 1/3 posterior itu sama nervus uh, glossopharyngeus. Oke, berikutnya kita bahas tentang esofagus. Esofagus ini itu terdiri dibagi lagi menjadi 3 buah pars. Itu apa aja? Itu ada pars cervicalis, pars thoracis, sama ada pars abdominis. Pertama, pars cervicalis itu setinggi dari VC6 sampai VTH1. Pars thoracis itu terdiri terbentang setinggi VTH1 sampai VTH10. Eh, ver- lalu ada pars abdominis itu setinggi VTH 10 sampai dengan VTH 11. Nah, dan letaknya itu ada di posterior trakea. Nah, di sini tuh ada apa-apa aja sih bangunan khususnya. Nah, di sini tuh ada tiga, tiga, tiga buah penyempitan atau angustia. Itu ada angustia superior, media, sama inferior. Nah, 3 buah angustia ini tuh terjadi akibat adanya penekanan dari organ-organ sekitarnya. Nah, pertama angustia superior itu terjadi akibat tekanan dari cartilago croikodea. Nah, habis itu kalau pada yang media itu terbentuk akibat penekanan dari aorta, dan untuk bagian inferiornya itu akibat penekanan hiatus esophagus. Nah, oke, lalu untuk neurovaskularisasinya itu sendiri, itu secara umum dia dineurovaskularisasi oleh traktus coeliacus, dan untuk nervusnya sendiri itu diinervasi oleh parasimpatis nervus vagus, dan simpatis itu oleh splenincus mayor. Oke, lanjut. Nah, berikutnya itu saya akan membahas tentang gestar. Sebelumnya, gestar gesternya dibagi menjadi 4 buah bagian secara umum. Itu ada kardia, habis itu ada fundus, corpus, sama ada pilorus. Nah, pertama saya akan bahas dulu tentang yang kardia. Nah, kardia dari lambung itu terdapat apa sih yang unik di sana? Di sana tuh terdapat tempat penyambungan atau berhubungannya antara lambung dengan esofagus yang nanti akan membentuk lower sphincter esophageal. Nah, fungsinya ini apa? Fungsinya ini adalah untuk memasukkan makanan ke lambung. Nah, lalu berikutnya ada fundus, itu seperti atap. Lalu ada juga korpus, di mana di dalam korpus lambung sendiri itu nanti terdapat lipatan-lipatan mukosa yang disebut dengan rugae. Nah, lalu ada pilorus. Nah, pilorus sendiri itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada antrum pilorus sama ada kanalis pilorus. Bedanya apa? Kanalis pilorus itu yang letaknya eh, lebih distal, dan antrum pilorus itu yang letaknya lebih proksimal dan ukuran lebih besar. Dan di kanalis pilorus itu terdapat eh, musculus sphincter pilorus. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk memasukkan makanan sedikit demi sedikit ke duodenum. Nah, lalu di lambung sendiri itu ada 2 buah kurvatura, itu ada kurvatura mayor sama kurvatura minor, di mana masing-masing akan dilekati oleh omentum, di mana kurvatura mayor dilekati oleh omentum mayor, yang isinya nanti ada 4 buah ligamentum. Ada ligamentum gastrolienalis, habis itu gastrocolica, habis itu ada gastroprenica, dan juga ada eh, ligamentum eh, sphenorenale. Nah, habis itu ada yang kurvatura minor, itu dilekati oleh 2 buah omentum juga. Itu dilekati oleh omentum minus dengan eh, 2 buah ligamentum. Ada ligamentum hepatogastrica, habis itu ada gastrohepatica, dan juga ada hepatoduodenale.
Nah, lalu masuk ke, eee, neurovaskularisasi dari lambung. Neurovaskularisasi dari lambung itu, cenderung banyak, tapi itu sesuai dari tempatnya. Di bagian bawah, lambung di bagian sini nanti itu akan ada, eee arteri gastromentalis dextra di sini dan juga sinistra di sini. Lalu di sini nanti ada, eee, arteri gastrika dextra dan gastrika sinistra, habis itu ada, gastrika, posterior di belakang sini, lalu ada gastrika yang, brevis, oke. Begitu juga dengan venanya, dan secara keseluruhan dia berasal dari, tractus coeliacus. Nah, berikutnya itu ada nervusnya. Nervus itu tidak jauh beda eee, dengan, esofagus. Simpatisnya itu diurus oleh nervus planicus mayor, lalu berikutnya yang parasimpatis diurus oleh nervus vagus. Oke. Nah, mungkin, untuk, yang dirasakan oleh, eee, Randy, eee, itu Randy kan merasakan, eee, trak mmm, kenyang padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir dan tidak normal dalam sistem pencernaan. Nah, hal ini mungkin saja terjadi karena, eee, Randy itu oke, mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.